saya minta ketegasan lagi ya, jawaban dari saudara saksi. Ini ada percakapan A dan B. Ya, di situ ada menjelaskan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu itu yang ngaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai dengan 3 SMA selalu sebangku. Terus kemudian ya ada perbincangan yang mengatakan bahwa itu bohong. Saudara pendapatnya apa tadi? Itu tidak benar. Tidak benar ya. Bahwasanya saya memang satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3 dan pernah satu bangku di kelas 1. Oke, di sini ada di poin 1624 sampai dengan 1959. Sebelumnya ini ada terkait poin di depan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu, tapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Yang ketiga, konten itu membuat kegaduhan di lingkungan alumni SMA 6 yang mulia. Membuat keresahan juga karena yang kok saudara maksud keresahan di alumni SMA 6 ya. Berarti ada beberapa alumni yang merasa resah atau terganggu. Iya. Yang saudara bisa jelaskan keresahan itu meliputi ikatan alumni atau teman-teman yang sudah pernah lulus atau bagaimana? Jadi teman-teman alumni 80 itu akhirnya bersilang pendapat kapan kita bikin klarifikasi atau enggak. Jadi sempat ada seperti itu. Sempat seperti itu. Ikatan alumni 80 sempat bikin kapan kita bikin klarifikasi. Iya. Jadi dibuat nggak klarifikasi itu? Jadi yang mulia. Kapan itu dibuat klarifikasi? Ya sebentar. Kapan itu dilakukan klarifikasi? Di Oktober 2022. Klarifikasinya dalam bentuk bagaimana? Mengundang wartawan atau membuat laporan ke polisi atau bagaimana? Wartawan yang mulia. Mengundang wartawan. Di tempat SMA 6 yang mulia. Bertempat di SMA 6. Waktu itu ada kepala sekolahnya ikut? Kepala sekolah yang Pak siapa? Pak Agus. Pak Munarso. Pak Munarso. Ya, ikut ya waktu itu. Waktu itu hadir wartawan mana saja? Ada wartawan TV nasional juga ada. Ada ya. Intinya apa? Inti klarifikasinya apa waktu itu? Intinya klarifikasi bahwa Jokowi memang dulu sekolah di SMA Negeri 6, kemudian ditunjukkan betul ada buku induknya dengan nomor induk 60229. 60229 terdaftar di buku induk sesuai dengan nomor ijazahnya. Iya. Nah, waktu itu disebutkan juga ijazahnya pasti asli apa disebutkan nggak waktu itu? Kita hanya klarifikasi bahwasanya Jokowi pernah sekolah, itu aja klarifikasi pernah sekolah di situ, ada terdaftar di nomor induk dan lulus. Ada keterangan lulus ya? Ada keterangan lulus. Tinggal kelas atau bertelur ya? Iya, tidak ya, berarti lulus. Jadi keberatannya kemudian, saudara kan kemudian akhirnya diperiksa di polisi itu atas inisiatif saudara atau karena saudara dipanggil? Saya dipanggil yang mulia. Itu kapan dipanggil? Saya dipanggil tanggal 1 Oktober 2022. Oktober 2022 dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Berarti tadi klarifikasinya sebelum dipanggil ya atau sesudah? Setelah yang mulia. Setelah ada panggilan dari polisi ya. Setelah ada panggilan itu sudah diperiksa di BAP belum waktu itu? Sudah yang mulia. Sudah diperiksa di BAP, baru saudara terus inisiatif dengan rekan-rekan alumni. Berapa orang? Rekan alumni yang keberatan tadi berapa orang kira-kira? Yang hadir berapa orang? Sekitar 10 orang yang mulia. Sekitar 10 orang yang mengambil klarifikasi itu ya mengenai. Jadi intinya saudara keberatan terhadap YouTube itu ya, karena intinya tidak benar ya. Baik, saudara. Terima kasih yang mulia ketua majelis. Saudara saksi ya. Di sini saya akan meneruskan aja melengkapi. Tadi saudara jelaskan saudara untuk komunikasi dengan Joko Widodo jarang, tapi kalau ketemu sering, gitu ya? Saya tidak mengatakan sering ya, tidak sering, tapi pernah. Pernah ketemu. Oke. Terakhir ketemu dengan Joko Widodo kapan? Pas kita diundang nikahnya Kaisang yang mulia. Oh, pernah
ngobrol kayak teman begitu? Seingat saya di tahun setelah beliau baik wali kota maupun gubernur, kita pernah ngobrol yang mulia. Setelah kasus ini pernah ngobrol? Belum yang mulia. Belum pernah. Jadi belum pernah bertanya secara langsung kepada Joko Widodo Belum tentang yang mulia. persoalan ini? Belum yang mulia. Kalau belum ya saya berhenti sampai di situ pertanyaan saya ya. Kemudian yang saya tanyakan, tadi saudara menjelaskan mendapat WA dari seseorang yang saudara tidak tahu tapi hanya tertulis nomor. Dalam WA-nya itu tertulis nggak memperkenalkan diri? Seingat saya tidak yang mulia. Tidak. Nah, isinya tadi sudah saudara jelaskan diantaranya. Yang saya tanyakan, kenapa tidak saudara balas atau saudara jawab, padahal saudara tahu kalau itu tidak benar? Izin yang mulia. Karena seingat saya tidak memperkenalkan diri di WA itu, kemudian saya juga punya hak untuk tidak membalas WA. Itu jelas, itu hak saudara. Cuman kan saudara tahu yang dituju itu siapa, WA-nya yang dituju siapa? WA-nya bukan nomor saya, Iya, tapi intinya kan tentang ada Joko informasi. Widodo. Iya. Iya, tentang Joko Widodo kan. Saudara tahu tentang Joko Widodo kan. Nah, kenapa saudara tidak membalas? Apakah tidak berpikir kalau ini saya jawab yang sebenarnya barangkali bisa selesai begitu? Saya memang tidak membalas karena memang tidak ada permintaan apakah ini benar, apakah ini tidak ada kata pendahuluan seperti itu, hanya kirim informasi aja. Sifatnya informasi aja, tidak ada permintaan untuk mohon diklarifikasi atau mohon bagaimana, tidak ada yang mulia. Nah, itu yang perlu saya tanyakan. Ya. Jadi tidak ada bentuk pertanyaan Ya. yang sifatnya menanyakan apakah ini benar atau tidak. Sifatnya hanya memberikan Ya, informasi. informasi. Jadi kalau WA hanya informasi dan tidak nanya, kenapa saya harus jawab yang mulia? Ya, itu jawaban yang masuk akal dengan demikian. Soalnya kalau bertanya tidak saudara jawab, kalau mengenai persoalan ini barangkali kan bisa tidak sampai persidangan di sini, begitu kan? Oke. Selama kumpul alumni SMA, saudara sudah berapa kali kumpul-kumpul? Saya tidak terlalu ingat yang mulia, saya jarang kumpul-kumpul karena saya tinggal di Semarang yang mulia. Tinggal di Semarang. Jadi selama ini yang terakhir kumpul alumni hanya klarifikasi kemarin. Ya, sebelumnya kita makan-makan bareng yang mulia. Makan-makan bareng saja. Iya. Terus yang saudara sampaikan keresahan itu, pertentangannya itu, kecuali dalam hal akan memberikan klarifikasi atau tidak, ada lagi nggak keresahannya? Izin yang mulia. Keresahan yang dialami oleh alumni SMA 8, SMA berapa? SMA 6. SMA 6 tadi, kecuali keresahan hanya pertentangan untuk mengklarifikasi, itu keresahan apa lagi? Ya. Ada yang saya tahu, ada teman yang di WA juga, kemudian juga di blog juga. Jadi isinya hampir sama. Bisa disebutkan temannya, namanya? Saudara Afik yang mulia. Apik. Afik. Apik. Isinya saudara tahu nggak WA-nya itu? Kemarin saya dikirimi dari teman hampir sama. Ya. Hampir sama. Jadi menanyakan soal, Bukan menanyakan, informasi. informasi hampir sama, tidak dijawab juga. Di blog sama Afik juga. Langsung di blog, tidak dijawab. Ada lagi keresahannya mungkin? Ya, kalau dari sisi alumni seperti itu, tapi kalau dari sisi saya pribadi, dia bersumpah di bawah Al-Quran, tapi saya anggap isinya Itu sudah disampaikan. Ya. Yang saya tanyakan yang Iya. lainnya. Ya, Karena betul. kalau keresahan itu kan yang tahu hanya keresahan di diri pribadi. lingkungan kami aja yang Iya, mulia. kan? Iya. Begitu. Sempat nggak keresahan itu diwujudkan dalam bentuk mungkin diumum, dalam direalisasikan atau diimplementasikan dalam reaksi-reaksi, aksi-aksi?
Tidak yang mulia. Tidak ya. Jadi hanya bentuknya klarifikasi, itu pun setelah perkara ini saudara disidik. Iya. Begitu. Iya yang mulia. Saudara saksi Iya yang mulia. masih kuat? Masih yang mulia. Masih. Oke. Saudara saksi sudah menjelaskan, saya ingin tegaskan, saudara itu pernah didatangi oleh Bambang Tri berapa kali? Sekali yang mulia. Sekali saja ya? Seingat saya sekali. Di rumah di Semarang, di Mejen itu ya? Iya yang mulia. Kemudian pada saat dia datang, terdakwa ini, apakah saudara memberikan nomor HP saudara? Tidak yang mulia. Tidak. Setelah itu kan HP saudara ada masukan informasi ya. Nah, Betul, yang mulia. itu HP-nya siapa? Tahu tidak? Saya tidak tahu yang mulia, hanya ada nomor yang kirim doa yang mulia. Tanpa nama. Tanpa nama. Itu nomornya siapa enggak tahu? Saya nggak tahu yang mulia. Tanpa nama, karena ngirimnya hanya tanpa nama yang mulia. Tanpa nama. Isinya sebagaimana yang saudara terangkan tadi ya. Betul yang mulia. Hubungannya seperti itu. Iya. Kemudian dari informasi yang masuk di tempat HP saudara itu ya, berapa lama muncul YouTube Gus Nur 13 official? Seingat saya muncul YouTube official itu di September yang mulia. Berapa lama? Berapa bulan? Dari Februari ketika saya blog sampai September yang mulia. Jadi bulan 2 sampai bulan 9 yang mulia. Bulan 2 ke bulan 9. Iya. Itu baru Muncul konten YouTube Betul. Gus Nur 13 official itu ya. Gus Nur 13 official. Yang saudara lihat ada berapa konten YouTube? Yang saya lihat di situ hanya 2 konten yang mulia. Diposting dua video gitu ya. Iya. Postingan 2 video. Itu yang saudara lihat tanggal berapa? 26 September atau 27 September? Saya lihat tanggal 29 September yang mulia. Oh, 29 September. Itu 29 September. Itu dapat kiriman dari teman saudara. Iya yang mulia. Oke. Setelah saudara mendapatkan kiriman video, kemudian saudara lihat, isinya sebagaimana yang saudara terangkan tadi, begitu ya. Menurut saudara tidak benar. Sikap saudara terus bagaimana? Ya, kalau sikap saya ya pasti saya tidak terima dibilang saya goblok lah, kemudian saya ditekan-tekan Jokowi, kemudian dikasih jabatan begitu. Tapi ya saya hanya bisa diem aja ya kan. Saya tidak Oke, maksud saya gini. Dengan adanya di YouTube tersebut nama saudara saksi dimasukkan di situ, kemudian menurut saudara YouTube tersebut tidak benar, apakah saudara kemudian menghubungi teman-teman saudara? Itulah. Atau bahkan teman saudara menghubungi saudara tentang video tersebut? Iya. Ada yang menghubungi yang mulia, saya juga menghubungi, kemudian timbul kita saling menghubungi, bagaimana kok ada video seperti ini yang mulia. Saling menghubungi? Iya. Apakah saudara juga pernah datang di SMA Negeri 6? Pernah yang mulia. Berkaitan dengan konten YouTube tersebut? Saya datang ketika beberapa kita klarifikasi yang mulia. Nah ya, kan ada hubungannya sama konten tersebut. Iya, ada hubungannya konten tersebut.
saudara pernah dihubungi teman, juga pernah dihubungi, juga pernah menghubungi teman. Iya. Akhirnya saudara datang di SMA Negeri 6 untuk klarifikasi. Iya. Nah, siapa saja klarifikasi di SMA sana? Ya, waktu itu ada saya, ada Pak Kuncoro, ada Buria, kemudian ada Afid, ada Parwoto, ada Sri Haryono, dan lainnya saya nggak diingat yang mulia. Ada Bu Guru juga. Ada Bapak Ibu guru ada? Bapak Guru ada, Pak. Bu Guru ada. Di sana itu. Terus dari sekolahan apa yang diperlihatkan? Ya, diperlihatkan kesaksian dari teman kita Mbak Ria yang waktu itu pernah juga sebagai juara di IPS, itu dari Mbak Ria. Kemudian diperlihatkan buku induk Jokowi bersama kita, buku induk dari sekolahan yang dibaca oleh kepala sekolah, dan juga ada statement dari teman-teman lain serta bu guru. Jadi diperlihatkan beberapa produk yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, begitu ya? Buku induk yang mulia. Lah ya, buku induk. Kemudian rapot tidak yang mulia? tidak, cuma juga teman-teman sekelas yang pernah kenal satu kelas dengan Bapak Jokowi, begitu ya? Iya yang mulia. Itu. Kemudian saudara klarifikasi lewat apa, Pak? Gimana yang mulia? Klarifikasi lewat apa? Ya, ada media yang mulia. Ada media itu ya. Apakah saudara mengetahui bahwa sekolah juga keberatan terhadap YouTube tersebut? Mungkin bukan ranah saya yang mulia, itu sekolahan yang mulia. Saya tidak tahu sekolah bagaimana. Tidak tahu bahwa SMA Negeri 6 keberatan tentang adanya informasi ijazahnya Pak Jokowi palsu, begitu ya? Maksud saya ke situ. Saya nggak kurang tahu yang mulia. Kalau statement resmi kita nggak tahu yang mulia. Nggak tahu, dari sekolah nggak tahu ya? Iya. Itu. Saudara kan dekat dengan Pak Jokowi, bahkan kalau pulang sekolah juga mampir ke rumahnya. Iya yang mulia. Iya, berarti suka akrab ya? Betul yang mulia. Itu. Cukup dulu, Pak. Silakan dari penuntut umum memberikan sebuah. Terima kasih. Terima kasih Mas Hakim. Saudara saksi ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa di awal Januari ya 2022 Bambang Tri ini datang ke rumah, yang dicarikan bukan saudara. Tadi saudara sudah menjelaskan siapa? Jadi saat orang yang mengaku namanya Bambang Tri ini datang, waktu dia nanya apa betul rumahnya Bu Dinar Andi Pratiwi, Bu Dinar Andi Pratiwi. Ya. Kemudian dia mengenal diri bahwa dia Bambang Tri, tapi di situ saya tidak pernah ngomong bahwa saya ini mampu ini, saya tidak pernah ngomong. Oke. Ketika itu saudara langsung menemui yang bersangkutan, saling berhadapan di depan pintu itu, tanya jawab atau gimana? Iya, karena saya baru duduk di teras, dia sudah di depan saya yang mulia. Terus kemudian berkaitan dengan Ibu Dinar tadi, Ibu Dinar itu siapa? Istri saya. Istri saksi ya. Sepengetahuan saksi, terus kemudian pada waktu itu manggil Bu Dinar nggak? Tidak, karena dia langsung ketemu saya dan ngomong soal yang tadi. Oh, tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini kapasitasnya apakah temannya Bu Dinar atau tidak sama sekali. Tidak. Langsung duduk silaturahmi begitu? Ya, langsung ngomong soal capres tadi. Oh, capres tadi. Selama kesempatan itu kurang lebih ada 10 menit, 15 menit atau berapa? Paling 5-6 menit. 5-6 menit ya. Baru. Ibu Dinarnya juga muncul?
Tidak, karena masih tidur yang mulia. Masih tidur. Oh. Nah, saudara saksi tidak pernah menanyakan kepada tamu ini kenal Bu Dinar atau tidak, nah gitu. Saya tidak menanyakan. Tidak menanyakan. Oke, penegasan di dakwaan ya. Mohon izin Majelis Hakim tidak diputarkan karena sudah ditanyakan tadi. Sekedar ada poin-poin tertentu aja yang disebut namanya Mahmud Nurwindu ini, dan saya minta ketegasan lagi ya. Jawaban dari saudara saksi. Ini ada percakapan A dan B. Ya, di situ ada menjelaskan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu itu yang ngaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai dengan 3 SMA selalu sebangku. Terus kemudian Maaf ya ada perbincangan yang mengatakan bahwa itu bohong. Saudara pendapatnya apa tadi? Itu tidak benar. Tidak benar ya. Bahwasanya saya memang satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3 dan pernah satu bangku di kelas 1. Oke, di sini ada di poin 1624 sampai dengan 1959. Sebelumnya ini ada terkait poin di depan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu, tapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Saudara tahu enggak yang dimaksud di video itu mana? Saya nggak tahu video yang mana yang dimaksud. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian ya, yang mana ada antara terdakwa Sugiknur mengatakan bahwa di sini berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi atau bagaimana. Terus kemudian Bambang Tri bilang, ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong. Terus A mau, terus B mengatakan bahwa mau ya, dia disuap dengan jabatan. Terus kemudian ada perbincangan sebelumnya, A mengatakan kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan padahal enggak. B, ya tentu ada keuntungan bagi dia. A, ada keuntungan terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? B menjawab sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang, sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Terus kemudian A mengatakan ini serius loh saudaraku, rakyatku